Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, tanggal 17 Safar 1440 Hijriah atau yang bertepatan dengan tanggal 25 Oktober 2018, kita masih kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 88.8 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banyumas, Banjarnegara, Cilacap, Wonosobo, Kebumen, Ciamis dan sekitarnya. Para pendengar Radio Best FM di Solo Tigo dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dan juga dimanapun Anda berada, serta para pemirsa Yufi TV dan Roja TV yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat nomor 27. Berarti sekarang kita masuk ayat 28. Apa bunyinya ayat 28? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i, kembalilah. Siapa yang disuruh kembali? Ayat sebelumnya. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Berarti yang disuruh kembali adalah jiwa yang tenang, ruh yang tenang. Suruh kembali kemana? Ila rabbiki. Kembalilah engkau kepada pemilikmu. Kepada pemilikmu. Nanti kita akan jelaskan apa makna pemilikmu. Irji'i ila rabbiki. Kembalilah engkau kepada pemilikmu radiyatan. Dalam keadaan engkau merasa ridho. Radiyatan mardiyah. Dalam keadaan engkau merasa ridho dan diridhoi. Dalam keadaan apa? Merasa ridho dan diridhoi. Ini masih seputar kisah tentang kondisi orang yang beriman nanti pada hari kiamat. Bahwa orang yang beriman nanti pada hari kiamat setelah dipanggil oleh Allah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman ini disuruh kembali. Kembali kemana? Ke pemiliknya. Siapa yang dimaksud dengan pemiliknya di sini?
Ada beberapa tafsiran yang disampaikan oleh para ulama kita. Saya bawakan 2 dari sekian penafsiran. Penafsiran yang pertama, pemiliknya di sini maksudnya jasadnya. Apa? Jasad tubuhnya. Di sini ditafsirkan ya ayyatuhan nafsu al-mutmainnah, ditafsirkan nafs di sini adalah nyawa. Roh. Jasad roh ini disuruh kembali kepada jasadnya. Ini penafsiran yang pertama. Nanti kita akan jelaskan. Penafsiran yang kedua, yang dimaksud dengan pemiliknya adalah Allah. Disuruh kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang pertama tadi? Jasadnya. Yang kedua, Allah. Kita bahas penafsiran yang pertama. Ya ayyuhan nafsu, ya ayyuhan nafsu, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, wahai roh yang tenang, nyawa yang tenang, kembalilah kepada jasadmu. Ini penafsiran yang disampaikan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan juga oleh Ikrimah, diperjelas oleh Ad-Dhahhak rahimallahu al-jami'. Kata beliau, ya'murullahu al-arwaha yawmal qiyamati an tarji'a ilal ajsad. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada nyawa-nyawa supaya kembali kepada jasad-jasadnya pada hari kiamat. Fayatuna Allah kama khalaqahum awwala marrah. Setelah kembali kepada jasadnya masing-masing, maka mereka akan datang seperti dahulu saat mereka diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ustaz, gimana teknisnya? Jasad sudah pada hancur. Ada yang sudah dimakan oleh binatang buas. Ada yang sudah dibakar. Kemudian abunya disebar. Yang dikubur juga sudah remuk, hancur. Ya. Bagaimana jasadnya sudah nggak ada? Diceritakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, ketika menceritakan tentang prosesi dikembalikannya ruh ke jasad, beliau bersabda, ma bainan nafkhataini arba'un. Antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua. Tiupan apa maksudnya? Sangkakala. Jadi trompet yang ditiup oleh malaikat peniup trompet, menurut banyak ulama yang dimaksud malaikat siapa? Israfil. Tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua. Tiupan yang pertama adalah untuk mematikan seluruh makhluk yang masih hidup saat hari kiamat terjadi. Sedangkan tiupan yang kedua adalah untuk membangkitkan mereka kembali. Kata Nabi SAW, ma bainan nafkhataini, masa jarak antara tiupan yang pertama dengan tiupan yang kedua, arbaun, 40. 40 apa? Dalam riwayat yang lain disebutkan 40 tahun. Antara tiupan yang keberapa? Pertama dengan kedua. Terus apa yang terjadi dalam jarak 40 tahun tersebut? Yunzilullahu ma'an. Allah turunkan air. Dalam beberapa riwayat disebutkan airnya seperti air mani. Seperti air mani. Fayambutuna minhu kama yambutul baql.
Kemudian ketika turun air tersebut, maka tubuh para makhluk akan tumbuh secara bertahap seperti tumbuhnya sayur-sayuran. Sayur itu kalau tumbuh, alon-alon apa langsung tuing? Pelan-pelan bertahap. Ya. Setelah tubuh manusia sempurna, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kemudian ditiupkan sangkakala yang kedua. Nah, ketika ditiupkan sangkakala yang kedua itu, nyawa-nyawa manusia, kalau tadi kan baru apanya? Jasadnya. Jasadnya sudah sempurna tapi belum ada nyawanya. Ketika semua jasad sudah sempurna bentuknya, maka saat itulah ditiupkan sangkakala yang kedua, kemudian nyawa itu berterbangan kembali kepada jasadnya yang dahulu. Berapa manusia? Mulai dari zaman Nabi Adam sampai manusia yang terakhir sebelum hari kiamat. Itu para keliru, Ustaz. Orang asal maras. Itu bukan urusan kita itu. Ya. Pasti akan kembali kepada jasadnya masing-masing. Baru setelah kembali, kemudian semuanya bangkit. Allah ceritakan di dalam surat Al-Qamar ayat 7 sampai 8. Surat apa? Al-Qamar ayat 7 sampai 8. Khusya'an absaruhum, pandangan mereka tertunduk. Yakhrujuna minal ajdathi ka'annahum jaradum muntashir. Mereka akan keluar dari kuburan mereka masing-masing seakan-akan mereka seperti belalang yang berterbangan. Muhti'ina ila da'. Mereka semuanya patuh berjalan menuju yang memanggil mereka. Yaqulul kafiruna hadza yaumun asir. Saat itu orang kafir akan berkata, ini hari yang sulit. Mereka tahu karena akan bertemu dengan hisab. Apa hisab? Penghitungan amalan, akan bertemu dengan penimbangan, akan bertemu dengan mahsyar, akan bertemu sulit. Ini prosesi pengembalian apa tadi? Nyawa ke jasad. Penafsiran yang kedua apa tadi? Yang dimaksud dengan pemilik adalah Allah. Ya, kita semuanya memang akan kembali kepada Allah. Semuanya. Yang kaya, yang miskin, yang tua, yang muda. Yang beriman, yang tidak beriman, yang Islam, yang kafir. Semuanya akan kembali kepada Allah. Ini penafsirannya Abu Saleh rahimahullah. Yang benar yang mana? Pertama atau kedua? Yang pertama, yang kedua? Kembali kepada jasadnya atau kembali kepada Allah? Ya dua-duanya. Setelah kembali ke jasad, kembali kepada Allah. Ya. Ini penafsiran irji'i ila rabbiki. Selanjutnya radiyatan mardiyah. Apa tadi radiyatan mardiyah? Kembalilah dalam keadaan engkau ridho dan diridhoi.
Siapa yang ridho? Diridhoi siapa? Ridho dan diridhoi. Siapa yang ridho? Orang yang beriman. Diridhoi sama siapa? Sama Allah. Orang yang beriman ketika disuruh kembali kepada jasadnya atau disuruh kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan dikembalikan dalam keadaan dia ridho. Ridho dengan apa? Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma menafsirkan bima u'tiyat minas thawab. Ridho dengan ganjaran yang Allah sediakan buat dia. Orang yang beriman ketika disuruh kembali kepada Allah, dia akan kembali dalam keadaan ridho, senang, bahagia, rela, puas. Puas dengan apa? Apa tadi? Ganjaran yang Allah sediakan buat dia. Bagaimana tidak puas? Sedangkan ganjaran yang Allah berikan itu lebih istimewa, lebih baik, lebih besar dibandingkan amalan yang mereka kerjakan. Semaksimal apapun kita beramal, sebesar apapun pahala yang kita bawa, seistimewa apapun ibadah yang kita kerjakan, tetap ganjaran Allah lebih istimewa, lebih besar, lebih banyak dibandingkan apa yang kita kerjakan. Allah berfirman dalam Al-Quran surat An-Nahl ayat 97. Surat apa? An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Laki-laki atau perempuan yang mau beramal saleh dalam keadaan dia beriman kepada Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka aku akan berikan, kata Allah, kepada hamba tersebut kehidupan yang enak, kehidupan yang nyaman. Pengen uripe tentrem, kuncinya apa? Amal soleh. Mustahil orang hidupnya akan tenang kalau tidak beramal soleh. Mustahil. Loh, kayak buktinya Ustaz orang sholat guyang-guyu. Emang ketawa itu tanda bahagia? Kalau seandainya ketawa adalah simbol kebahagiaan satu-satunya, maka orang yang paling bahagia adalah orang yang tertawa 24 jam. Siapa? Gue wong paling bahagia gue. Apakah dia bahagia? Orang yang beramal soleh, laki-laki maupun perempuan, yang penting dia beriman, maka di dunia ini akan diberi kehidupan yang nyaman. Kemudian apa kata Allah? Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kemudian nanti di hari kiamat kami akan berikan ganjaran lebih baik, lebih istimewa, lebih besar, lebih banyak dibandingkan amalan yang dia kerjakan. Rasulullah SAW memberikan gambaran kepada kita bagaimana istimewanya ganjaran Allah. Ini hadis sering saya bawakan dalam kajian. Hadis sahih riwayat Muslim. Perbincangan antara Nabi Musa dengan siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Suatu hari Nabi Musa bertanya kepada Allah, "Ya Rabbi, ay Rabbi, ma adna ahlul jannati manzilatan?" Wahai Rabbi, siapakah orang yang paling rendah derajatnya di surga? Paling rendah.
Berarti ini manusia masuk surga terakhir. Selain dia sudah masuk duluan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulil jannah." Kepada orang tersebut Allah berkata, "Ayo masuk surga." Ternyata dia enggak segera masuk surga. Tetap saja berdiri. Kemudian dia bertanya, "Ay Rabbi, kaifa wa qad nazala an-nasu manazilahum wa akhadhu akhalatihim?" Wahai Rabbi, saya masuk. Iya, masuk. Gimana saya masuk? Orang-orang yang sebelum saya sudah masuk semuanya ke dalam, kenikmatan-kenikmatan yang ada di dalamnya sudah diambili semua. Kira-kira mungkin ya pertanyaan itu, saya itu mau ditaruh di mana? Kalau bahasa orang perumahan, kaplingannya sentong. Saya mau ditaruh di mana? Terus kalau saya masuk, saya dapat apa? Orang sudah masuk sebelum saya, kenikmatan yang ada di dalam sudah diambili semua. Terus saya dapat apa? Ini orang yang derajatnya paling rendah di surga. Berarti amal solehnya banyak apa sedikit? Dia kenapa telat? Mampir dulu. Untuk dibersihkan dari dosa-dosanya. Maka kemudian Allah berfirman, "Atarda an yakuna laka mithlu mulki malikin min mulukid dunya?" Maukah engkau? Ridhokah engkau? Ridhokah engkau? Ketika engkau kumasukkan ke surga dan engkau kuberi seperti kekayaan seorang raja di dunia. Priwe? Puas? Ini orang masuk terakhir surga loh. Dikasih seperti raja, presiden. Ya. Gue marem? Kira-kira gimana? Ditanya, marem? Bukan jenengan yang ditanya. Dia ditanya sama Allah, radit? Atarda, apakah engkau ridha? Maka dia pun mengatakan, raditu ya Rabbi. Nggih, ridho, marem, puas sudah. Gimana gak puas? Kekayaan seorang raja. Kekayaan seorang camat bewis. Marem. Ini orang masuk terakhir derajatnya paling rendah. Seperti seorang raja. Padahal amalannya seperti yang saya katakan tadi. Ternyata Allah ingin menunjukkan betapa luasnya ganjaran Allah. Betapa besarnya balasan dari Allah. Maka kemudian Allah melanjutkan, lakadzalika wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu wa mithluhu. Engkau akan mendapatkan seperti kekayaan seorang raja dikali 5 kali lipat. Marem? Rodi itu sampun, ya Allah sampun, sudah cukup. Allah masih ingin menunjukkan betapa istimewanya ganjaran yang Allah berikan. Lakadzalika wa asyaratu amthalihi. Engkau akan dapat seperti itu masih dikalikan 10 kali lipat lagi. Berarti berapa kali lipat? 50 kali lipat kekayaan seorang raja. Inilah orang yang derajatnya paling rendah di surga. Bagaimana dia tidak ridho? Irji'i ila rabbiki radiyatan. Dia ridho dengan apa yang Allah persiapkan buat dia. Karena ganjaran Allah jauh lebih istimewa dibandingkan amalan yang dia kerjakan. Radiyatan mardiyah. Dia ridho dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Balasan yang Allah berikan bukan hanya surga
yang seperti tadi keistimewaannya. Tapi Allah ganjar dia dengan ganjaran yang lebih istimewa dibandingkan surga. Apa itu? Ridhonya Allah. Surga sama ridhonya Allah tinggi mana? Tinggi mana? Ridhonya Allah. Kenapa? Karena surga makhluk. Sedangkan ridhonya Allah sifat atau bagian dari Allah. Jelas sifat atau bagian dari Allah ini lebih istimewa daripada makhluknya. Dalilnya kalau ridho Allah itu lebih istimewa dari surga, napa Ustaz? Al-Quran. Surat At-Taubah ayat 72. Surat napa? At-Taubah ayat 72. Allah berfirman, wa'adallahul mu'minina wal mu'minat. Allah menjanjikan buat mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan. Apa yang Allah janjikan? Jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha. Allah janjikan untuk mukmin laki-laki maupun mukmin perempuan surga-surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Wa masakina thayyibatan fi jannati adn, dan mereka akan mendapatkan tempat tinggal yang istimewa di surga Aden. Apa yang dijanjikan buat mereka? Surga Aden. Allah lanjutkan firman-Nya, waridwanun minallahi akbar. Dan ridho Allah lebih besar, lebih istimewa dibandingkan apa tadi? Surga Aden. Makanya nanti ketika kaum mukminin sudah masuk ke surga, dipanggil sama Allah Subhanahu wa taala. Ya ahlal jannah, wahai para penghuni surga. Dipanggil sama Allah seperti itu, maka mereka langsung mengatakan labbaika rabbana wa sa'daik. Ya Allah, kami mendengar panggilan-Mu dan kami berbahagia mendengarkan panggilan-Mu. Kita dipanggil sama orang yang punya kedudukan agak tinggi dikit saja sudah senang. Dipanggil Pak Gubernur. Padahal ya Bu Arab diapa-apakan kan. Ini senang banget. Ya surat itu panggil Pak Gubernur. Nanti orang bisa turu. Ini yang manggil Allah Subhanahu wa taala. Maka penghuni surga langsung mengatakan labbaika rabbana wa sa'daik. Kami dengar panggilan-Mu wahai Allah, dan kami senang bahagia mendengarkan panggilan ini. Maka kemudian Allah bertanya, hal raditum? Apakah kalian sudah ridho? Apakah kalian sudah puas? Apakah kalian sudah senang? Maka penduduk surga mengatakan, wa ma lana la narda wa qad a'taitana ma lam tu'ti ahadan min khalqik. Ya Allah, gimana kami tidak puas? Gimana kami tidak ridho? Engkau sudah berikan kepada kami karunia yang tidak pernah Engkau berikan kepada salah satu di antara makhluk-Mu, ya Allah. Kemudian Allah berfirman, ana u'tikum afdal min zalik. Wahai para hamba-Ku, Aku akan berikan kepada kalian yang lebih istimewa dari itu. Ini mereka sudah menikmati surga. Bidadarinya, buah-buahannya, air susunya, makanannya, ranjang emasnya. Semuanya sudah mereka nikmati. Kemudian Allah berfirman, aku akan berikan kepada kalian yang lebih istimewa dari itu semua. Maka penghuni surga keheranan. Mereka bertanya, ya Rabbi wa ayyu syai'in afdal min dzalik. Wahai Rabbi, adakah yang lebih istimewa dari itu semua? Maka kemudian Allah berfirman, uhillu alaikum ridwani fala askhatu alaikum ba'dahu abada.
habis ini aku akan karuniakan kepada kalian ridhoku. Aku akan ridho kepada kalian dan setelah ini aku tidak akan pernah marah lagi kepada kalian. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Surat napa niku? Al-Bayyinah ayat 8. Pengen dapat ridhonya Allah? Pengen? Pengen. Carane pripun? Ya tadi, radhiyallahu anhum wa radu'an. Kalau pengen diridhoi oleh Allah, maka ridholah kepada Allah. Mulane kan raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Kita orang Islam ini disuruh ridho dengan 3 hal. Yang pertama dengan Allah, yang kedua dengan Islam, yang ketiga dengan Rasulullah SAW. Yang akan kita bahas sekarang adalah ridho dengan Allah. Apa maksudnya Ustaz? Raditu billahi rabba. Aku ridho Allah sebagai Rabbku. Ini jangan cuma dijadikan sebagai slogan. Ridho kepada Allah, 1, ridho dengan perintah dan larangannya. 2, ridho dengan takdirnya. Apa yang pertama? Ridho dengan perintah dan larangannya. Yang kedua, ridho dengan takdirnya. Apa maksudnya Ustaz? Yang pertama ridho dengan Allah, ridho dengan perintah dan larangannya. Mendapatkan perintah Allah, ya jalankan perintah Allah itu dengan perasaan apa? Ridho. Dikasih tahu ini nggak boleh, ini larangan Allah, ya ridho, tinggalkan larangan tersebut. Gampang napa angel? Gampang napa angel? Hayya 'alas shalah. Ayo pada salat. Ridho apa ora mangkat nang masjid kuwi ridho apa ora kowe? Kaum mukminat, kaum muslimat disuruh oleh Allah untuk pakai jilbab. Ridho napa mboten, Bu? Suruh pakai jilbab. Atau mengatakan, wah eman-eman nih. Ayu-ayu kudungan. Ya ora payu. Ora apa-apa, ora payu buat orang-orang yang jelalatan. Ora apa-apa. Ya. Sing penting payu buat orang yang beriman. Ya. Bu, jenengan itu Pak, kalau punya putri yang rapet nutup auratnya itu Allah sudah sediakan buat putri jenengan yang cocok buat pola hidup istri atau putri jenengan. Ora usah maras. Lho kuwi rapet iki wis sing gelem karo kok sapa akeh. Iya. Lebih akeh. Sekarang malah kalau misalnya ketemu sama wanita yang buka-bukaan, lah aku jadi curiga iki ora kayane jangan-jangan ki wis second gitu. Ridho dengan perintah dan larangan Allah. Allah berfirman dalam surat At-Taubah ayat 62. Surat apa? At-Taubah ayat 62. Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yardauhu. Allah
dan Rasulnya lebih pantas untuk kita kejar keridhoannya. Dibandingkan siapa? Dibandingkan manusia. Manusia pengen ridho, Allah juga pengen ridho. Kita kejar ridhonya siapa? Ridhonya Allah. Kadang-kadang antara ridhonya manusia dengan ridhonya Allah itu kadang-kadang gak sinkron. Manusia pengennya kita berdiri di panggung, di sampingnya ada penyanyi dangdut joget-joget. Itu keinginannya manusia. Apakah Allah ridho kalau kita di situ? Kira-kira ridho enggak? Di depan kita ada penyanyi dangdut, wadon, joget. Ya. Kemudian kita di situ. Apakah Allah ridho kira-kira? Ya kepremaning. Ini orang-orang pada pengen seperti ini loh. Mencari keridhoan manusia atau keridhoannya Allah? Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yardhaw. Keridhaan Allah dan keridhaan Rasul SAW itu lebih pantas untuk kita kejar dibandingkan keridhaan manusia. Surat apa mau? At-Taubah ayat 62. Ini yang pertama. Jadi ridho Allah sebagai Tuhan itu adalah dengan ridho dengan perintah dan larangannya. Yang kedua, napa wau? Ridho dengan takdirnya. Ridho dengan takdir Allah, terutama takdir-takdir sing boten kepenak. Karena takdir itu kan wa antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Takdir niku wonten sing penak, wonten sing boten penak. Sing biasane angel ridho diterima niku sing pundi? Sing ora kepenak. Jenengan ditakdirkan sama Allah Subhanahu wa taala oleh arisan. Ridho napa mboten? Oh, ridho banget. Bojone ayu, ridho napa mboten? Ridho. Tapi giliran bojone ora ayu, ridho napa mboten? Amleng temen. Ustaz gimana? Oh nggak enak kok bisa ridho itu gimana Ustaz? Kuncinya gimana? Rahasianya apa Ustaz? Wong ada takdir nggak enak kok kita ridho. Nggak enak itu apa? Sakit, ada yang meninggal, bangkrut. Itu kan nggak enak itu. Kepleset, ya. Bisnis gagal. Itu kan nggak enak semua. Bagaimana Ustaz kita bisa ridho dengan takdir yang nggak enak? Dengan meyakini bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah buat orang yang beriman, garis bawah, buat orang yang beriman, itulah yang terbaik. Apa? Meyakini bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah buat orang yang beriman, itulah yang terbaik. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Ad-Dhiya Al-Maqdisi. Rasulullah SAW bersabda, "Ajibtu lil mu'min," aku kagum, aku takjub dengan orang yang beriman. "Innallaha la yaqdi lil mu'mini qada'an illa kana khairan lahu." Sesungguhnya Allah tidaklah menakdirkan sesuatu untuk orang yang beriman kecuali sesuatu itu adalah yang terbaik buat dia. Oh, nggak enak kok, terbaik tuh gimana tuh Ustaz? Ada orang di penjara. Enak apa nggak enak? Nggak enak. Tapi ternyata ada orang di penjara. Ketika masuk penjara malah jadi hafal Quran. Jadi sempat baca Al-Quran. Dulu ketika belum masuk penjara enggak sempat.
Kira-kira baik atau tidak? Baik. Apa yang gane datangkan mlebu penjara disit? Yura. Maksudnya kalau itu sudah terjadi, kita cari sisi positifnya. Allah takdirkan kita sakit, itu kan tidak enak. Tapi di balik takdir ini, ada kebaikan-kebaikan yang Allah inginkan buat kita. Ketika kita sakit, kita jadi duduk, bersimpuh, berdoa dengan khusyuk. Ketika sehat dulu, kira-kira dongannya khusyuk apa orang? Banyak di antara kita amin, amin, amin. Cepet gila, suwe temen lah. Orang rampung-rampung dongannya. Ketika orang sakit itu kan, oh ya Allah, ya Allah. Orang cukup sepisan, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah, ya Allahnya kita itu yang penuh kekhusyuan. Doanya kita saat itu mungkin yang akan menyelamatkan kita dengan izin Allah nanti di hari kiamat. Karena ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba, itu bobotnya itu bertingkat-tingkat. Salah satu faktor yang menyebabkan bertingkat-tingkat itulah kekhusyuan kita saat menjalankan ibadah tersebut. Ketika kehilangan orang yang kita sayangi, sedih nawatan, sedih manusiawi. Orang tua meninggal, istri meninggal, anak meninggal, manusiawi sedih. Tapi ridolah dengan takdir Allah itu, karena itu yang terbaik buat kita. Kalaupun kita belum tahu apa hikmah di balik musibah itu, cukuplah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW tadi, hiburan buat kita, walaupun kita tidak tahu. Dan tidak harus kita tahu hikmah dari setiap musibah yang menimpa kita, tidak harus kita tahu. Tahu ya syukur, alhamdulillah. Dan tahunya juga nggak harus segera sekarang dapat musibah, besok sudah tahu. Mungkin kita tahunya kapan? 10 tahun lagi mungkin. 20 tahun lagi mungkin. Dan kalaupun toh kemudian kita tidak tahu, orang masalah. Yang penting Allah Subhanahu wa taala akan ridho dengan kita. Manakala kita ridho dengan Allah Subhanahu wa taala. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mudah-mudahan kita termasuk golongan tersebut. Wallahu ta'ala a'lam wa alam. Terima kasih atas perhatiannya. Menurut segala kurangnya kita tutup dengan membaca subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk subscribe dan share bila kajian ini dirasa bermanfaat.